warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian baik-baik saja. Mudah-mudahan kita hari ini bisa belajar bersama lagi dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama dengan saya. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan hasil percobaan. Adapun sebelum kita mengikuti pembelajaran lebih lanjut, saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian bisa menyebutkan struktur dari teks laporan hasil percobaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang kedua adalah kalian saya harapkan nanti bisa mengetahui apa isi dari masing-masing struktur yang ada itu. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami kaidah bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil percobaan. Anak-anak sekalian, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Anak-anak, materi kita hari ini adalah struktur teks laporan hasil percobaan. Dari pembelajaran hari ini, nanti saya harapkan kalian mampu menyebutkan struktur teks laporan hasil percobaan dan kalian bisa mengetahui isi masing-masing bagian dari teks laporan hasil percobaan. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Anak sekalian, baiklah kita masuk ke materi struktur teks laporan hasil percobaan. Akan saya sampaikan beberapa contoh teks laporan yang ditulis secara sederhana. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa teks ini bagaimana struktur dari teks laporan hasil percobaan tersebut. Yang pertama kita bisa membaca sebuah teks yang berjudul Venus. Ini adalah contoh teks sederhana sebuah teks laporan. Baiklah saya bacakan. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet warnanya kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Ini teks yang pertama. Berikutnya teks yang kedua yang berjudul kelelawar. Ini juga sama teks laporan yang ditulis dengan bahasa yang sederhana. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang bersama. Kelelawar seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bunyi. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Anak sekalian,
Dari dua contoh teks laporan tersebut dapat kita simpulkan struktur teks laporan seperti berikut. Yang pertama, struktur teks laporan itu terdiri atas satu bagian umum yang berisi klasifikasi atau pernyataan. Di dalam bagian umum ini berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian uraian. Anak-anak sekalian, di bagian uraian ini penulis menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, detail, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan atau alat dan perilaku alamiah dan hal-hal khusus. Ini di bagian uraian. Anak-anak sekalian, dari teks laporan yang berjudul kelelawar akan kita dapatkan pada bagian pernyataan umum diisi dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum tentang kelelawar. Misalnya kelelawar merupakan mamalia. Ini kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ini juga sangat umum. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Ini masuk di kategori pernyataan umum. Kemudian tulisan yang lain dikategorikan dalam bagian uraian. Misalnya kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Nah, ini termasuk uraian di bagian penampilan. Kemudian kalimat berikutnya, beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Ini uraian tentang kebiasaan dari kelelawar terhadap apa yang dia makan. Anak sekalian, bagian dari uraian yang lain adalah kapasitas yang dijelaskan. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Nah, ini termasuk bagian uraian. Jadi yang dijelaskan di sini sudah sangat rinci dibandingkan dengan pernyataan umum tadi. Dan begitu seterusnya diperkembangbiakan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kembali saya ingatkan, jadi struktur teks laporan percobaan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian umum yang berisi tentang klasifikasi dan pernyataan yang sifatnya sangat umum. Kemudian bagian yang kedua adalah uraian yang menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya kita bahas bahasa yang digunakan di dalam teks laporan. Pasti di dalamnya akan kita jumpai kekhususan bahasa yang digunakan dalam teks laporan. Anak-anak sekalian, kalau kita cermati laporan yang kita baca tadi, kita akan menemukan ciri-ciri kebahasaan umum yang digunakan dalam laporan. Misalnya, di dalam laporan biasanya memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Jadi yang sifatnya sangat umum. Kemudian yang kedua, biasanya di laporan juga digunakan kata tugas untuk menghubungkan dengan hubungan logis, seperti penggunaan kata tugas ketika, maka, dan seterusnya.
Kata tugas ini biasanya digunakan untuk menjaga tulisan agar tetap koheren, saling berkait antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Berikutnya anak-anak sekalian, biasanya di dalam teks laporan itu juga menggunakan kalimat aktif. Mungkin kalian masih ingat di kelas 8 kalian sudah belajar tentang kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan cirinya ditandai dengan predikatnya berimbuhan me atau ber dan seterusnya. Kemudian penggunaan kata kerja aktif ini adalah untuk menggambarkan suatu proses dan aksi. Anak-anak sekalian, biasanya di dalam teks laporan tidak ditemukan urutan waktu, tetapi yang ada adalah urutan kegiatan. Kemudian juga di dalam teks laporan itu banyak kita temukan kata benda atau frase benda dibanding dengan kata ganti orang. Biasanya penggunaan kata ganti orang ini sangat terbatas. Anak-anak sekalian, berikutnya, di dalam laporan biasanya digunakan istilah teknis atau dalam bidang ilmu tertentu. Bisa dalam bidang ilmu biologi seperti tadi, kemudian bidang ilmu astronomi, ilmu ekonomi, dan seterusnya. Nah, di dalam teks laporan biasanya untuk memperjelas laporan digunakan atau disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Ini bahasa yang digunakan di dalam teks laporan. Anak-anak sekalian, ini ada sebuah latihan kebahasaan. Kita diberi atau disuguhkan sebuah kata atau beberapa kata. Misalnya ini ada kata tangkai induk bunga, tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan butik. Menurut kalian apa pernyataan umum dari beberapa kumpulan teks yang saya sebutkan tadi? Ya, pasti kalian ingat dengan kata bunga, tapi mungkin lebih lengkapnya kita menggunakan kalimat bunga memiliki bagian-bagian yang sangat banyak. Ini contoh pernyataan umum di antara beberapa kata yang merupakan rincian dari pernyataan umum. Demikian materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan kalian bisa menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks laporan dengan baik pula. Agar kalian lebih memahami materi yang saya sampaikan tadi, saya harapkan kalian nanti mengerjakan tugas yang akan saya sampaikan berikut ini. Anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian memahami. Anak sekalian, jangan lupa kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Telah selesai, kumpulkan ke guru pengajar masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.